Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kusnul Hidayah dengan NIM 2017101038 akan menyampaikan materi tentang persiapan public speaking. Sebelumnya terima kasih kepada dosen Bu Umi Halwati telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Dan buat teman-teman jangan lupa sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Oke, baik, kita lanjutkan materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang persiapan jangka panjang dalam public speaking, kemudian yang kedua persiapan jangka pendek, yang ketiga menganalisis publik, yang keempat mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun bahan, lalu yang terakhir ada melatih penyajian dalam public speaking. Baik, materi yang pertama yaitu persiapan jangka panjang. Nah, persiapan jangka panjang dalam public speaking adalah persiapan yang belum diketahui waktu dan tempatnya. Jadi, walaupun kita belum diketahui akan berbicara di mana dan waktunya kapan, kita harus tetap mempersiapkannya yang disebut persiapan jangka panjang. Persiapan jangka panjang yang pertama yaitu menumbuhkan pribadi yang sehat. Nah, dalam menumbuhkan pribadi yang sehat, kita harus menjadi pribadi yang mandiri, sosial, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga harus menghindari lingkungan yang toksik. Kita harus mencari lingkungan yang positif dan senantiasa mencari lingkungan yang mengimprove atau meningkatkan skill kita dalam public speaking. Kemudian yang kedua, memperkaya pengetahuan dan pengalaman. Nah, dalam public speaking, pengetahuan dan pengalaman ini sangat penting karena pengalaman itu agar pembicaraan kita itu lebih menarik dan berbeda dari biasanya. Tidak itu-itu saja seperti yang ada di kita mencari di internet atau di sumber-sumber di buku, kan hanya itu-itu saja. Nah, pengalaman ini agar pembicaraan kita lebih menarik dan berbeda. Lalu yang ketiga, berlatih setiap ada kesempatan. Walaupun kita belum mengetahui akan berbicara di mana, tetapi kita harus senantiasa berlatih agar besok ketika kita diundang ke acara-acara untuk berbicara di depan umum, kita sudah siap begitu. Lalu yang kedua yaitu persiapan jangka pendek. Persiapan jangka pendek adalah persiapan yang sudah diketahui atau sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Jadi kita sudah tahu nih mau berbicara di mana, waktunya kapan sudah ditentukan. Jadi hal-hal yang perlu dipersiapkan itu adalah yang pertama menentukan topik dan tujuan. Nah, topik itu adalah hal, sesuatu pokok yang akan disampaikan kepada publik. Kita harus menentukan mau topiknya tentang apa. Kita harus mencarinya. Lalu dan tujuan. Oh ya, tujuan di sini, tujuan dalam public speaking itu bisa untuk yang pertama itu tujuan untuk memberitahu. Jadi kita hanya memberitahu atau informasi kepada orang. Lalu tujuannya untuk mendorong melakukan sesuatu. Yang ketiga tujuan untuk meyakinkan. Lalu yang keempat tujuan untuk bertindak. Yang terakhir tujuan untuk menghibur. Lalu yang kedua ada menganalisis situasi. Jadi kita ketika kita mau berbicara di depan umum, kita harus menganalisis situasi terlebih dahulu. Apakah publiknya banyak atau di mana atau seperti apa gitu. Lalu menganalisis publik akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang ketiga itu ada materi yang ketiga menganalisis publik. Bisa dari jumlah, apakah jumlahnya itu banyak atau sedikit. Misalnya ketika jumlahnya banyak, kita harus mengeraskan suara kita agar lebih terdengar seluruh peserta atau seluruh orang-orang yang sedang mendengarkan kita. Jika kalau sedikit mungkin tidak perlu menggunakan pengeras suara, kalau banyak mungkin lebih baik pakai pengeras suara.
Usia. Nah, yang kedua adalah usia. Misalnya kita berbicara di depan anak-anak, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan ada di dalam kehidupan sehari-hari. Beda jika kita berbicara dengan mahasiswa atau orang yang lebih tua. Bahasanya mungkin agak sedikit yang lebih rumit atau bahasa yang ada di kalangan mahasiswa yang mungkin lebih gaul gitu. Jadi berbeda dengan berbicara dengan anak-anak. Yang ketiga ada jenis kelamin. Misal kita berbicara dengan eh, sedang berbicara di depan orang-orang laki-laki atau perempuan mungkin itu akan sedikit berbeda. Yang keempat, pekerjaan. Ketika kita berbicara di depan orang yang pekerjaannya misal petani atau dengan pekerjaannya sebagai guru, itu mungkin akan berbeda ya. Mungkin kalau yang berbicara dengan guru itu bahasanya lebih tentang pendidikan, begitu. Mungkin kalau jika kita berbicara di depan orang-orang yang pekerjaannya petani, kita lebih membicarakan tentang ekonomi begitu, atau pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian. Lalu pendidikan. Nah, seperti yang tadi, ketika kita berbicara dengan orang yang maaf pendidikannya lebih rendah, mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Oke, materi yang keempat yaitu mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun bahan. Yang pertama, mengumpulkan bahan itu bisa dari pengalaman, penelitian, imajinasi, dan pemikiran kreatif. Dari pengalaman seperti yang tadi ya, agar pembicaraannya itu lebih menarik dan beda dari yang lain. Dari penelitian juga bisa, karena penelitian kan ada itu bukti yang akurat untuk sebuah topik pembicaraan. Jadi itu bisa jadi bahan untuk berbicara di depan umum. Lalu imajinasi juga bisa, dan hanya pemikiran kreatif juga bisa. Lalu yang kedua, menyeleksi bahan, yaitu memilih bahan yang sesuai dengan topik dan tujuan. Memilih bahan yang sesuai dengan publik dan situasi, lalu membedakan bahan utama dan bahan sebagai ilustrasi atau contoh, kemudian membedakan antara bahan yang berupa fakta dan opini. Yang ketiga ada menyusun bahan, yaitu menyusun sedemikian rupa hingga materi runtut dan mudah untuk dipahami oleh audiens. Lalu materi yang kelima, yaitu melatih penyajian. Nah, dalam public speaking ini, kita harus melatih penyajiannya itu mau bagaimana. Dalam public speaking ini ada beberapa metode dalam menyajikan public speaking. Yang pertama itu impromptu atau tanpa persiapan, jadi kita langsung aja, nggak ada persiapan, langsung aja berbicara di depan umum. Lalu yang kedua adalah manuskrip atau dengan naskah, kita membaca naskah seperti itu. Yang ketiga itu memoriter atau hafalan. Jadi kita harus menghafal menghafal materi terlebih dahulu, lalu kita baru menyampaikannya di depan umum. Yang keempat atau D, extempor atau membuat outline. Jadi garis-garis pentingnya saja yang dibuat, lalu kita menjelaskannya kembali. Lalu ada sumber referensi yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint ini. Nah, ini adalah sumbernya. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena mungkin banyak sekali kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di WA Group atau di komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.